Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel dalam episode berbagi tutorial. Kalau sebelumnya kita telah berbagi tutorial bagaimana cara membuat kuis interaktif dengan menggunakan aplikasi ClassPoint yang diintegrasikan dengan PowerPoint. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan berbagi tentang membuat kuis pembelajaran interaktif. Adapun aplikasi yang akan kita gunakan untuk episode kali ini adalah aplikasi yang berbasis web, yaitu Quizizz. Yang mana sajian dari kuis yang kita buat di aplikasi Quizizz ini ketika kita tayangkan secara live di LCD dalam kelas, respon dari jawaban siswa nanti akan bisa terbaca dengan sangat menarik di layar LCD, di mana di situ terjadi kompetisi yang bisa disaksikan secara langsung oleh siswa secara live di layar LCD, sehingga benar-benar sangat menarik dan siswa sangat enjoy dan asik bermain kuis. Nah, selengkapnya bagaimana cara pembuatannya? Mari kita ikuti tutorialnya. Seperti biasa, kita buka browser Google Chrome, kemudian pilih akun yang akan kita gunakan di Quizizz. Kemudian kita ketik kata kunci Quizizz, enter, pilih yang atas sendiri, kemudian kita melakukan sign up for free sebagai guru. Boleh menggunakan nomor HP, menggunakan akun Google, menggunakan akun Microsoft, atau menggunakan email. Yang paling mudah, kalau saya pribadi lebih senang menggunakan akun Google. Kita akan gunakan akun ini. Kita klik. Kita pilih sekolah untuk K12 sampai universitas. Sebagai guru kita klik. Nah, ini berarti kita sudah masuk di Quizizz. Berikutnya kita bisa membuat kuis. Kebetulan ini pengaturannya dalam bahasa Indonesia. Kalau ini dalam bahasa Inggris. Kalau akan membuat kuis baru, kita pilih create. Tapi bisa juga kita browsing kuis dari orang lain yang sudah dipublish di webnya Quizizz. Di sini kita akan membuat sendiri ya. Kita klik create atau buat. Kemudian pilih kuis, nama kuis. Misalkan di sini adalah kuis persamaan linear satu variabel dengan kita singkat kuis PLSV kelas 7. Oke,
subjek yang relevan adalah matematika begitu. Kemudian next. Nah, di sini ada pilihan untuk jenis kuis yang bisa kita buat. Ya. Episode kali ini kuis yang akan kita buat adalah kuis multiple choice atau kuis pilihan ganda. Maka kita klik pilihan ganda. Nah, ini adalah halaman soal pertama. Sekarang kita perhatikan tampilan dari draft kuisnya. Yang pertama, bagian persegi panjang atas ini adalah area untuk kita membuat soal. Untuk soalnya bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa rekam audio, bisa juga video. Sedangkan yang di bawahnya ini ada 4 area. Ini adalah untuk optionnya ketika kita menggunakan pilihan ganda dengan 4 option. Kalau ingin menambah ya tinggal seperti ini. Tapi kita membuat 4 option saja. Untuk SMP kita hapus tambahan tadi. Oke. Kita mulai untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama kita buat contoh yang model teks ya. Kita ketik manual. Berikut adalah sifat kesetaraan dari persamaan linear satu variabel kecuali titik. Ini tagnya. Kalimatnya bisa panjang dan di sini tidak ada keterangan batasan berapa digit. Kalau di aplikasi kuis yang lain itu ada yang dibatasi. Bisa juga kita mengcopy dari PowerPoint atau dari Word, kemudian kita paste di sini, bisa. Sebagai contoh kita akan ambil untuk optionnya, kita akan copy dari PowerPoint. Nah, misalnya ini adalah option A sampai dengan option D. Kita copy, kemudian kita masuk di quizzes. Tadi saya copy semua, langsung kita paste di option A. Kita blok dengan Ctrl A. Warnanya kita buat putih saja karena backgroundnya gelap. Yang kita butuhkan tadi adalah yang A. Untuk huruf optionnya kita hapus, yang bawah kita cut. Kita paste di B. Yang kita butuhkan option B, option C dan D kita cut. Kita paste di C. Yang kita butuhkan adalah option C. Untuk option D kita cut dan kita paste di option D. Kunci jawabannya di sini ada bulatan-bulatan dengan tanda checklist. Nah, ini untuk jawabannya atau kuncinya kita klik. Nah, sehingga seperti ini berwarna hijau.
background dari lingkarannya. Kemudian di sini ada poin. Mau kita beri skor berapa? Yang bisa maksimal 5. Mungkin karena ini versi free ya. Kalau dirasa sudah, untuk soal nomor 1 kita save. Kita lanjutkan soal nomor 2. Kita klik new question. Multiple choice. Untuk nomor 2 akan kita sajikan soalnya dalam bentuk gambar ya. Kita coba, kita cari gambar yang sudah kita siapkan. Nah, di sini bisa berupa gambar seperti JPEG, PNG, bisa juga GIF. Kita klik icon dari gambar ini, kemudian kita insert untuk soal yang kita maksud. Misalnya ini, kita save. Nah, gambar muncul. Kemudian untuk pertanyaan soal yang terkait gambar, kita ketik di sebelahnya. Misalnya, persamaan linear satu variabel yang bersesuaian dengan gambar adalah titik. Untuk A misalnya 5, Z sama dengan 10, B, Y plus 5 sama dengan 10, C, Y dikurangi 5 sama dengan 10. Kemudian misalnya kita buat Y per 5 sama dengan 10. Nah, karena ada per, berarti kita harus menggunakan fungsi ya, atau simbol matematik pecahan ini. Y per 5 sama dengan 10. Insert. Jadi pada fitur quizzes ini kita kalau akan membuat soal matematik tidak usah bingung, karena kita akan membuat fungsi pangkat, pecahan, akar. Di sini sudah difasilitasi. Nah, baik itu pada option maupun pada teks soal. Kalau teks soal di sini. Oke, untuk kunci jawabannya adalah B. Skornya kita beri 5. Kita simpan. Kita tambah soal lagi. Masih multiple choice. Sekarang kita akan sajikan soal yang mana untuk optionnya nanti berupa gambar. Tapi maaf, di sini saya meminjam soal IPA ya. Gambar berikut yang merupakan binatang karnivora adalah titik. Mohon maaf kalau salah tulis pada teman guru IPA. Nah, berikutnya masuk ke option.
kita sajikan dalam bentuk gambar, maka kita pilih ini icon image, kita klik, kemudian kita klik icon gambar ini. Nah, misalnya ini gambarnya untuk option A, kemudian masuk di option B, kita pilih gambar yang sudah kita siapkan. Oke, kita save. Option C, klik icon gambar. Oke, semua gambar di dalam optionnya sudah terinsert. Gambar berikut yang merupakan binatang karnivora adalah mana ya? Kalau tidak salah ingat itu D ya. Kita checklist, kunci jawabannya D. Kemudian skornya kita tetapkan 5. Kita tambah satu soal lagi, multiple choice. Kita akan cari soal dari PowerPoint, akan kita copy. Nah, misalnya ini teks soalnya, kita copy, kita paste di area teks soal. Warnanya gelap, kita blok dengan Ctrl A dan kita beri warna putih. Sekarang untuk optionnya kita copy satu per satu, paste. Kunci jawabannya. Berikut adalah contoh persamaan linear satu variabel kecuali C ya. Di sini ada pengaturan waktu. Nah, pengaturan waktu. Kita bisa memilih untuk setiap satu soal itu bisa kita atur waktunya. Tidak harus sama, karena tentu soal yang satu dengan yang lain tingkat kesulitannya berbeda-beda. Ada yang sekedar membaca langsung memilih, ada yang harus melalui perhitungan, itu tentu berbeda. Misalnya ini kita buat 45 sekon. Terus bagaimana untuk soal yang belum kita atur waktunya tadi, sementara sudah kita simpan seperti ini? Bagaimana ini? Ada 3 soal yang belum kita atur waktunya. Jangan khawatir, kita bisa edit ya. Nah, kita edit. Misalnya soal yang pertama ini kita edit. Oke, waktunya kita buat 45 sekon saja ya. Kalau sudah kita edit, kita simpan. Sudah soal nomor 1 belum? Kita edit. Ini membacanya agak panjang-panjang, kita beri waktu 1 menit. Kita simpan. Kemudian bisa kita cek untuk jawabannya, show answer, dia akan kita klik, nah, muncul seperti ini. Nah, setelah kita rasa cukup untuk teks soalnya, sekarang kita setting. Di sini kita diminta untuk memberikan judul, kemudian kita bisa pasang logo atau icon dari kuis yang kita buat, misalnya ini ya. Oke, kemudian
Kita bisa memilih bahasa Indonesia atau tetap bahasa Inggris, silahkan. Kemudian grade dari umur 12 tahun sampai universitas misalnya. Kemudian ini pilihan untuk dipublish, kita save. Oke, nah ini icon dari kuis kita. Nah, sebelum kita bagikan kepada siswa, kita simpan dulu. Kita simpan. Oke, tandanya di sini muncul enter kode. Kalau udah seperti ini, kita bisa bagikan kepada siswa. Misalnya kita bagikan melalui grup WA atau mungkin diintegrasikan dengan Google Classroom atau yang lain. Nah, selanjutnya untuk penugasan kepada siswa, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah kuis secara live. Artinya kuis ini nanti play, diaktifkan oleh guru dan siswa nanti mengerjakan secara live. Yang kedua bisa penugasan, bisa dikerjakan di rumah dengan batasan waktu sampai kapan sesuai dengan yang dikehendaki oleh guru. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu. Adapun bagaimana cara kita share kuis kepada siswa, kemudian cara setting sebelum kuis itu kita bagikan kepada siswa. Di samping itu juga bagaimana tampilan kuis itu di layar laptop guru ketika dijalankan, dan juga bagaimana tampilan di layar HP siswa sebagai responden. Sekalian kita saksikan juga bagaimana nanti tampilan dari respon siswa dalam berkompetisi mengerjakan kuis yang tentu sangat menarik dan sangat asyik. Silakan diikuti tutorial kami berikutnya tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Atas kunjungan dan juga dukungannya kami ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.